Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, bagaimana kondisi kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bunga tunggal bagian kedua. Yang kemarin kita sudah bunga tunggal bagian pertama, sekarang yang kedua. Namun sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe, like, and comment, silahkan lakukan ya nak. Terima kasih atas dukungannya. Baik anak-anak, kita mulai dari materi yang akan kita pelajari yaitu tentang tabungan awal. Kemudian jumlah bunga pinjaman, jumlah angsuran. Saya ulangi, tabungan awal, jumlah bunga pinjaman, jumlah angsuran. Untuk materi yang pertama, menentukan jumlah tabungan awal. Kita menggunakan rumus MN, yaitu M0 ditambah N per 12 kali P per 100 kali M0. Ini adalah bunga. Dari rumus ini, kita turunkan menjadi M0 sama dengan MN per 1 tambah N per 12 kali P per 100. Keterangannya sama, yaitu M0 sama dengan tabungan awal, B bunga, N lamanya menabung, P persen bunga per tahun, MN sama dengan tabungan akhir. Baik anak-anak, untuk mengaplikasikan rumus ini, konsep ini, akan lebih jelas kalau kita perhatikan pada contoh nomor 1. Ana menabung di bank selama 20 bulan dengan bunga 12% per tahun. Ternyata uangnya menjadi Rp2.880.000. Tabungan awal Anom sebesar berapa? Kita jawab. Yang diketahui adalah MN-nya Rp2.880.000. Kemudian lama menabungnya 20. Terus persennya 12%. Kita jawab dengan menggunakan N0, yaitu MN dibagi 1 plus N per 12 kali P per 100. MN kita masukkan Rp2.880.000. Kemudian N-nya kita ganti dengan 20, P-nya kita ganti dengan 12. Maka menjadi seperti ini. Lalu kita hitung, kita sederhanakan. 12 dibagi 12 1, 20 dibagi 100 1/5. Berarti persamaannya menjadi M0 sama dengan Rp2.880.000 dibagi 1 tambah 1/5. 1 ini artinya 5/5. Jadi kalau 5/5 ditambah 1/5 menghasilkan 6/5. Yang bawah menghasilkan 6/5. Lalu karena ini pecahan, kita ubah dalam perkalian. Dengan catatan harus pengalinya yang pecahan dibalik. Baik, menjadi seperti ini. 2.880 dikali 5/6. Hasilnya adalah Rp2.400.000. Jadi tabungan awal Anom adalah sebesar Rp2.400.000. Baik, untuk lebih jelas lagi, kalian bisa perhatikan contoh nomor 2. Pak Karto menabung di bank dengan bunga 9%. Ternyata setelah 5 bulan, uangnya menjadi Rp1.660.000. Tabungan awal Pak Karto adalah, yang diketahui berarti MN, kemudian N, dan P-nya 9. Oke, N-nya 5 bulan,
P-nya 9. Kita jawab, ini rumusnya masih sama. Lalu MN kita substitusikan 1.660.000 rupiah dibagi 1 ditambah 5/12 kali 9/100. Ini kita sederhanakan. Jika 5 disederhanakan dengan 100, ini 1/20. 9/12, yang atas dapat 3, penyebutnya dapat 4. Sehingga 1 kali 3, yang bawah 4 kali 20. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, 1 ditambah 3/80. Yang atas itu 1 kali 3, 3, bawahnya 4 kali 20, 80. Artinya 1 ini adalah 80/80. Sekarang kita jumlahkan. Menjadi 83/80 penyebutnya. Pembilangnya tetap sama. Lalu hasil akhirnya 1.660.000 dikali 80/83. Hasilnya adalah 1.600.000 rupiah. Nah, berarti tabungan awal Pak Karto sebesar 1.600.000 rupiah. Baik, kita lanjut pada materi yang kedua, menentukan bunga pinjaman dan besar angsuran. 2 dan 3 saya jadikan 1. MN itu tetap menggunakan M0 plus B, jadi MN itu adalah pinjaman setelah sekian bulan. Kalau M0-nya itu pinjaman awal. Ini B itu adalah bunga. Sedangkan bunga angsuran N bulan, jika N-nya 10, maka ini ganti 10. Ya. Nah, kalau N-nya 1, ya ini ganti 1. Rumusnya masih sama. N/12 kali P/100 kali M0. Ya. Kemudian ini angsuran, AGS itu kita sepakat angsuran. Angsuran tiap bulan itu adalah M0 dibagi N. N itu artinya berapa kali mengangsur. Ditambah bunga 1 bulan. Oke, keterangannya sama, M0 pinjaman awal, MN pinjaman akhir bulan, kesekian, ke N itu artinya N diganti bilangan apa saja bisa. N itu lama menabung, jadi kalau ini 8 ya ini 8 gitu. P% bunga per tahun. AGS itu adalah angsuran per bulan. Baik, mari kita coba aplikasikan konsep ini ke dalam pemecahan masalah. Kita lihat contoh ketiga. Bu Ratna meminjam uang di bank sejumlah 1.200.000 dengan bunga 15% per tahun. Ia akan mengangsur secara bertahap selama 8 bulan. Besar seluruh bunga yang harus dibayar oleh Bu Ratna adalah, nah, pinjaman awal tadi 1.200.000. P-nya 15%, N-nya 8 bulan. Jadi bunga N bulan pakai rumus seperti ini. Tadi di depan sudah N/12 kali bunga 1 tahun kali M0. Karena 8 bulan, ya, ia mengangsurnya itu 8 bulan, maka Bu Ratna harus menyetor 8/12 kali 15/100 kali 1.200.000. Bunga 8 bulan sama dengan 120.000 rupiah. Jadi Bu Ratna harus membayar bunga sejumlah 120.000 rupiah. Kemudian kita lanjut pada materi ketiga. Ini bisa dilihat dari contoh 4. Bu Parto meminjam uang di bank sejumlah 3.600.000 rupiah.
dengan bunga 18% per tahun, ia akan mengangsur selama 9 bulan. Maka besar angsurannya adalah, kita jawab, M0-nya pinjamannya 3.600.000, persen bunganya 18%, N-nya 9 bulan. Lalu angsuran tiap bulan, maka kita gunakan rumus AGS, yaitu pinjaman atau modal awal dibagi angsurannya berapa kali. Kalau di sini 9 bulan, berarti N-nya diganti dengan 9. Ditambah bunga 1 bulan. Nah, ini adalah angsuran tiap bulan. Maka kita hitung besar angsuran tiap bulan, yaitu M0-nya 3.600.000 dibagi 9. Ketemu 400.000. Masih ditambah bunga 1 bulan. Berarti kalau bunga 1 bulan ya 1/12 kali 18/100 kali 3.600.000. Jadi besar angsurannya adalah 4 juta ditambah 54.000. Sehingga setiap bulan Bu Parto harus mengangsur sejumlah 454.000 rupiah. Nah, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan materi ini juga bermanfaat bagi kalian. Dan semoga kalian memahaminya tidak sekedar menghafal ya, tetapi betul-betul memahami konsep dan penerapannya. Nah, untuk lebih jelasnya dan bisa memahami lagi, silakan kalian bisa berlatih secara mandiri pada soal berikut ini ya, latihan mandiri. Ini ada 5 soal, silakan dikerjakan. Nah, dari sini nanti kalau kalian ada kesulitan, silakan kalian catat dan ditanyakan kepada saya ya nak. Baik, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat.